Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi dan taksonomi dari bakteri atau kita sebut sebagai kuman. Untuk klasifikasi dan determinasi kuman dipakai Berge's Manual of Determinative Bacteriology edisi 8 keluaran tahun 1974 yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci, di mana dalam sistem determinasi ini ada susunan taksa yang harus disusun, yaitu kingdom, dari kingdom sampai spesies, kingdom, divisi, kemudian kelas, ordo, famili, genus, hingga spesies, di mana semakin ke bawah akan semakin banyak persamaan yang ditemukan. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang klasifikasi dan taksonomi, kita pahami bersama apa sih itu klasifikasi. Klasifikasi adalah penataan teratur dari unit-unit ke dalam kelompok atau taksa satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme-organisme tertentu. Bagi contohnya, bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena dia memiliki ciri yang sama antara bakteri dengan tanaman, seperti mempunyai dinding sel. Kemudian beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau itu bersifat fotosintetik. Nah, dalam Bergeri bakteri dan bakteri hijau itu dimasukkan ke dalam satu golongan tersendiri yang disebut sebagai organisme prokariotik. Prokariotik itu adalah organisme yang mempunyai inti primitif, di mana inti selnya itu terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Sedangkan organisme eukariotik itu mempunyai inti yang sebenarnya. Kita dapat lihat pada organisme tingkat tinggi seperti tanaman dan juga hewan. Nah, kemudian berapa perbedaan antara organisme prokariotik dan eukariotik dapat kita lihat mulai dari ukuran selnya, di mana ukuran sel organisme prokariotik itu lebih kecil dari 5 milimikron, sementara organisme eukariotik itu lebih besar dari 10 milimikron. Kemudian organisme prokariotik itu relatif sederhana dan tidak memiliki nukleus, sementara organisme eukariot selnya itu lebih kompleks dengan berbagai macam organel dan sudah memiliki nukleus. Nah, kemudian ada istilah nomenklatur atau pemberian nama. Sistem binominal name pertama kali diajukan oleh Linnaeus pada tahun 1753, di mana binominal name, nama kuman terdiri atas nama genus dan epiton spesifikum. Nama genus itu dimulai dengan huruf besar dan epiton spesifikum ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pada penulisan Staphylococcus aureus, Staphylococcus diawali dengan huruf kapital, sementara untuk epiteton spesifikum itu aureus itu ditulis dengan huruf kecil. Kemudian ada istilah strain atau galur yang didefinisikan sebagai biakan murni dari kuman atau bakteri yang tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat, misalnya Staphylococcus aureus strain Oxford, strain A, strain B, dan sebagainya. Kemudian spesies bakteri yang mengandung strain, mikroorganisme yang sifat-sifatnya secara garis besar sama tetapi memiliki beberapa perbedaan. Selain strain tadi, ada juga istilah biofar atau biotip yang merupakan strain yang dipilih sebagai strain yang terbaik untuk mewakili suatu spesies. Walaupun demikian, strain-strain yang disebut sebagai biofar tersebut sudah tentunya tidak dapat memperlihatkan semua sifat strain-strain dalam suatu spesies, sehingga untuk menentukan bentuk-bentuk tertentu pada variasi strain digunakan
penentuan subspesies seperti serotif atau serovar, vatotif atau vatovar, morfotif atau morfovar, vagatif atau vagovar. Oke, demikian pembahasan kita hari ini tentang klasifikasi dan susunan taksonomi pada kuman atau bakteri. Thank you, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.